Kalau lo buka sosmed sekarang, terutama konten finansial, lo bakal terus lihat nasihat keuangan yang sama diulang-ulang terus. Nggak usah mikirin investasi kalau duit masih dikit, semua utang itu buruk, sekarang bukan waktu yang tepat buat investasi, nabung nanti aja kalau gaji udah besar. Dan jujur aja, banyak dari nasihat itu kedengarannya bijak, tapi sebenarnya salah. Atau minimal terlalu disederhanakan sampai jadi menyesatkan. Jadi di video ini, gue mau bahas 8 mitos finansial yang paling sering gue dengar. Dan gue mau jelasin mana yang sebenarnya masuk akal dan mana yang bikin lo susah maju. Sebelum mulai, coba komen di bawah. Dari semua mitos ini, mana yang dulu pernah lo percaya? Lalu setelah nonton sampai habis, lihat apakah cara pandang lo berubah atau enggak. Hai, gue Leo. Disclaimer, gue bukan penasihat keuangan. Suara gue bukan AI. Oke, langsung masuk ke mitos pertama. Mitos nomor 1, lo baiknya kaya dulu sebelum mulai investasi. Ini salah satu mitos paling umum. Orang mikir, investasi mah buat orang yang udah punya duit. Kalau cuma punya 100 ribu, ngapain investasi? Nunggu punya 100 juta dulu, baru deh belajar saham. Padahal itu jauh dari kenyataan. Menurut gua, banyak orang percaya ini karena sosmed. Lo buka TikTok atau Instagram, yang muncul orang umur 21 tahun flexing portfolionya yang miliaran. Pakai quote, ini hasil investasi gua. Dan akhirnya orang yang baru mulai merasa, wah uang gua terlalu dikit. Padahal mereka gak lihat proses dari nolnya. Mereka cuma lihat hasil akhirnya. Orang gak lihat perjalanan portfolio 0 rupiah sampai ratusan juta. Dan akhirnya mereka merasa nominal kecil itu gak ada gunanya. Padahal justru kebalikannya. Dalam investasi, yang paling penting itu bukan jumlah awalnya. Yang paling penting itu waktu. Karena compound interest bekerja secara eksponensial. Uang yang lo invest di umur 17 jauh lebih powerful dibanding uang yang lo invest di umur 37. Bahkan nominal kecil pun bisa jadi gede banget kalau diberi waktu cukup panjang. Dan sekarang juga udah jauh lebih gampang karena investasi udah bisa via aplikasi di HP. Zaman dulu beli saham aja harus langsung ke bank atau kantor broker ya. Sekarang dari kamar tidur tinggal klik-klik langsung bisa punya saham perusahaan besar. Dan itu penting banget buat orang yang baru mulai. Karena hambatan untuk mulainya jauh lebih rendah. Jadi menurut gua, jangan tunggu kaya buat mulai investasi. Mulai aja dulu dengan nominal yang realistis buat hidup lo. Mau nyoba investasi 500 ribu per minggu, gak apa-apa banget. Atau 100 ribu, oke banget juga. Yang penting konsisten. Karena kebiasaan jauh lebih penting daripada nominal awal. Mitos nomor 2, gua belum cukup menghasilkan uang buat nabung. Ini juga sering banget gua denger. Nanti aja nabung kalau gaji naik. Nabung susah kalau gaji kecil. Dan masalahnya, banyak orang menganggap nabung itu cuma uang sisa. Dan yang bikin lebih bahaya, gaya hidup biasanya otomatis naik mengikuti pendapatan. Gaji naik dikit, gaya hidup naik drastis. Upgrade HP, upgrade motor, upgrade kopi yang dibeli. Akhirnya pendapatan naik tapi kondisi finansial tetap sama. Dan lucunya, target manusia itu selalu berubah. Waktu gaji 5 juta, pengen 10 juta. Pas udah 10 juta, pengen 20 juta. Ya wajar, karena manusia itu serakah. Kalau lo gak sadar, dan lo jadi gak membangun kebiasaan nabung sekarang, lo juga gak bakal nabung nantinya kalau gaji lo naik. Karena masalahnya bukan cuma di pendapatan, tapi di kebiasaan. Jadi menurut gua cara terbaik itu mulai dari kecil dulu. Targetin saving rate dulu yang sederhana, misalnya 5 atau 10%. Gak usah gede-gede dulu, yang penting bangun kebiasaan baru. Dan tiap kali income naik, saving rate-nya naik sedikit. Penghasilan naik jangan langsung dipakai buat gaya. Dan kalau bisa, otomasi. Bikin auto transfer ke rekening tabungan atau investasi. Jadi nabung terasa kayak kewajiban, bukan tergantung perasaan. Karena kalau nunggu motivasi terus, biasanya gagal. Mitos nomor 3, investasi itu cuma buat orang pinter. Banyak orang ngerasa investasi itu terlalu rumit. Istilahnya banyak, grafik saham bikin bingung. Akhirnya orang biasa merasa, kayaknya gua nggak sanggup deh belajar gini. Padahal jujur aja, kata Warren Buffett aja yang paling penting di investasi itu soal disiplin dan mentalitas, bukan IQ tinggi. Dan gue suka banget bagian ini dari investing. Karena banyak orang paling kaya dari investasi itu bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka paling konsisten. Masalah terbesar orang biasanya bukan kurang pintar, tapi terlalu emosional. Panic selling, FOMO, terjerumus investasi bodong yang menjanjikan kekayaan instan. Padahal kalau lo ngerti dasar sederhana seperti diversifikasi, dividen, dan mindset jangka panjang, itu sebenarnya udah cukup banget buat mayoritas orang. Makanya gue pribadi lebih suka investasi yang simple. Deposito, obligasi, reksadana, saham. Udah, itu aja. Nggak ada kripto atau NFT atau hal-hal sembarangan seperti itu. Tapi harus ingat, beli saham sembarangan tanpa riset itu juga bukan investasi. Itu sebenarnya lagi judi, tapi kemasannya keren aja dibilang beli saham. Mitos nomor 4, budgeting itu bikin hidup sengsara. Ini juga salah satu yang sering banget gue denger. Orang tuh ngebayangin budgeting itu nyekek banget. Semua dibatasi, nggak boleh menikmati hidup,
Dan bener sih, kalau budget lo terlalu ekstrim, ya emang sih bikin capek. Makanya banyak orang gagal budgeting, karena mereka bikin sistem yang terlalu ketat sampai gak realistis. Padahal harusnya budgeting tuh bikin hidup lebih bebas, karena lo jadi tahu uang lo pergi kemana. Dan kesadaran itu powerful banget. Kadang orang baru sadar mereka habis jutaan cuman buat hal-hal kecil yang receh. Beli kopi tiap hari, jajan Grab terus, belanja impulsif di toko oren. Dan kalau lo sadar pola itu, lo jadi punya pilihan. Bukan berarti semua harus dihilangkan dan dihapus. Tapi lo jadi lebih terarah. Misalnya, kalau lo ternyata habis 3 juta sebulan buat beli kopi Starbucks, mungkin lo bisa turunin jadi 1 juta untuk bikin kopi sendiri. Lalu sisanya dipakai untuk investasi. Jadi budgeting itu bukan soal menyiksa diri, tapi soal memberi arah ke uang lo. Karena kalau lo gak punya rencana, biasanya uang lo bakal habis tanpa sadar. Mitos kelima, kalau aset naik terus, berarti bakal terus naik. Ini udah gua denger ratusan kali sampai bosen. Orang lihat aset naik 6 bulan nonstop, terus mikir, wah ini pasti lanjut. Dulu properti, lalu kripto, habis itu saham Konglo, lalu emas, dan seterusnya. Fun fact, tanggal video ini dibuat, saham Konglo lagi nyungsep banget. Anyway, itu semua bisa terjadi karena manusia punya recency bias. Kita cenderung menganggap apa yang baru terjadi akan terus berulang. Kayak contohnya kalau baru gempa, kita merasa akan gempa lagi. Dan media suka banget gembar-gembor aset yang lagi hype. Kalau ada saham naik gila-gilaan, semua berita bakal bahas itu. Akhirnya semua orang FOMO, takut ketinggalan. Padahal, market bergerak dalam siklus. Top performer selalu berubah. Perusahaan yang luar biasa di tahun 2026 belum tentu luar biasa di tahun 2046. Dan seringkali ketika orang beli di pucuk, justru itu harganya sudah terlalu mahal. Jangan investasi cuman karena lihat harga chartnya naik. Fokus ke jangka panjang dan fundamental. Karena ngejar tren biasanya berakhir buruk yang bikin lo boncos total. Mitos nomor 6, kredit card itu selalu buruk. Ada orang yang menganggap kartu kredit itu haram, karena banyak orang hidupnya hancur gara-gara kartu kredit. Bunganya tinggi, utangnya numpuk, gak dibayar, kedatangan debt collector. Tapi masalahnya bukan kartunya, masalahnya cara pakainya. Kartu kredit itu alat, kalau dipakai dengan benar, kadang malah bisa kasih hadiah seperti tiket pesawat gratis. Gua personally udah naik Singapore Airlines 2 kali gratis gara-gara kartu kredit. Masalah muncul waktu orang memperlakukan kartu kredit sebagai uang ekstra yang mereka gak punya. Padahal itu sebenarnya tetap utang. Jadi menurut gua, kalau lo gak bisa kontrol pengeluaran, ya hindari aja kartu kredit. Tapi, kalau lo disiplin dan selalu bayar lunas setiap bulan, kartu kredit bisa jadi alat yang berguna. Intinya, pakainya jangan ngawur. Mitos ketujuh, kalau market crash, jual semuanya. Ini yang paling sering bikin orang rugi besar. Market turun sedikit, langsung panik selling. Padahal market turun itu normal. Itu bagian dari investasi saham. Lucunya lagi, buat orang yang ngerti fundamental, market crash malah menjadi peluang besar untuk mereka. Jadi banyak orang jual di bawah, terus takut masuk lagi ketika market naik. Akhirnya rugi 2 kali. Makanya kalau mindset lo jangka panjang, lo harus belajar kecerdasan emosional. Kalau lo lihat chart 20-30 tahun, crash besar di masa lalu sekarang kelihatan kecil banget. Dan itu yang bikin gua pribadi gak terlalu peduli sama pergerakan harga saham jangka pendek. Mitos nomor 8 dan terakhir, semua utang itu buruk. Ini menurut gua terlalu disederhanakan. Pinjol dengan bunga 25%, ya bener sih itu bahaya. Utang konsumtif dengan bunga tinggi bisa menghancurkan hidup. Tapi kalau utangnya dipakai untuk produktif itu beda. Misal, kalau lo ambil utang dengan bunga 10%, tapi utangnya dipakai untuk ngembangin bisnis yang bisa ngasih return 15% per tahun, ya itu berarti utang kamu memberi kamu cuan, bukannya boncos. Dan ini banyak yang orang nggak ngerti. Konteks itu penting. Bukan semua utang jelek. Yang jelek itu utang yang dipakai untuk konsumtif. Jadi menurut gua, cepat lunasi utang bunga tinggi, tapi pikir secara matang kalau perlu utang untuk melakukan hal produktif seperti membuat bisnis. Dan tentu aja, semua balik lagi ke profil resiko masing-masing. Ada orang yang lebih tenang tanpa utang sama sekali, dan itu valid. Karena keuangan pribadi memang tergantung kondisi pribadi masing-masing. Jadi kalau gua rangkum semua video ini, banyak nasihat finansial populer sebenarnya terlalu hitam putih. Padahal dunia nyata gak sesederhana itu. Yang penting bukan cuma ikut-ikutan orang, tapi ngerti logika di balik keputusan uang lo. Karena tujuan akhirnya bukan gaya, tujuannya adalah punya hidup yang lebih tenang, lebih bebas, dan lebih stabil secara finansial dalam jangka panjang.